Baiklah, kelompok kami akan membahas Object-Oriented Software Engineering. Apa itu Object-Oriented Software Engineering? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, Object-Oriented Software Engineering atau OOCE adalah teknik desain perangkat lunak yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah histori OOCE. OOCE ini dikembangkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1992 di Objectory AB. Ini adalah metodologi desain perangkat lunak. Ini juga menggunakan produk desain lain yang mirip dengan yang digunakan teknik pemodelan objek. Dan itu pertama didokumentasikan dalam buku 1992 Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek atau A Use Case Driven Approach, ISBN. Alat Objectory dibuat oleh tim Objectory AB untuk mengimplementasikan metodologi OOCE. Setelah use case di pasaran, vendor alat lain juga mendukung OOCE. Setelah perangkat lunak rasional membeli Objectory AB, notasi OOCE, metodologi, dan alat menjadi digantikan. Konsep dasar OOCE. 1. Enkapsulasi. Enkapsulasi berkaitan dengan penciptaan entitas baru karena enkapsulasi data disusun dalam kelas yang pada gilirannya terdiri dari objek. Itu membuat rutinitas terpisah sehingga membantu mereka menghindari konflik satu sama lain. Itu juga dikenal sebagai pembungkus objek dengan fungsinya. Dua, warisan. Warisan merupakan bagian dari hubungan antara kelas dan objek. Fitur ini membantu mentransfer struktur dan metode dari satu kelas ke kelas lainnya. Jadi, ketika menambahkan kelas baru atau langkah di bagian bawah hierarki, hanya metode dan data yang perlu ditambahkan yang unik untuk langkah ini. Yang ketiga yaitu polimorfisme. Ini adalah kemampuan untuk dengan mudah mengintegrasikan bentuk objek baru. Karena polimorfisme, objek ditangani secara berbeda sesuai dengan tipe data atau kelasnya. Selain itu, bahkan ketiga jenis pastinya tidak diketahui, prosedur masih dapat ditambahkan. Selanjutnya, tahap skema pelaksanaan. Didefinisikan pemakai sistem dan semua tanggung jawabnya. Model kebutuhan. 1. Didefinisikan aktor dan tanggung jawabnya. 2. Identifikasi use case untuk setiap aktor. 3. Inisialisasi gambaran sistem objek dan hubungannya. Model analisis. 1. Identifikasi antarmuka objek. 2. Buat gambaran struktural dari antarmuka. 3. Representasikan perilaku objek. 4. Isolasi dan subsistem dan buat masing-masing modelnya. Baiklah, berikut adalah use case diagram. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu ada requirements model, analisis model, design model, implementation model, dan test model. Di mana di requirements model terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama problem domain object diagram, dan yang kedua di spesifik ini ada use case diagramnya. Kemudian di analisis model terdapat analisis diagram, dan di desain model terbagi juga 2, yaitu ada state transition diagram dan interaction diagram. Kemudian berikut ada use case diagram aktor, di mana dari aktor pertama, kemudian use case kedua, dan use case ketiga. Kemudian